Assalamualaikum Ibu Rida. Waalaikumsalam Bu Erlinda. Tadi saya cari-cari Ibu kemana, tidak ketemu. Ternyata Ibu di sini. Iya Bu Erlinda, ada apa Ibu mencari saya? Oh, saya mau itu Bu, saya mau sharing sama Ibu. Ibu ada waktu sekarang Bu? Oh, Alhamdulillah ada Bu Erlinda. Silakan kita cari tempat dulu. Oke, baik Bu. Silakan duduk Bu Erlinda. Terima kasih Bu. Oh, jadi Ibu sedang lagi ada masalah ya Bu? Kira-kira apa ya Bu yang Ibu harapkan dari sharing Ibu bersama saya hari ini? Saya berharap dengan sharingnya dengan Ibu, saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas saya. Oh, Ibu ada masalah ya di kelas. Eh, Benar Bu. Permasalahan apa ya Bu yang Ibu hadapi di kelas saat ini Bu? Ini Bu, saya kan mengajar di kelas 1. Terus saya kesulitan untuk menghadapi perilaku siswa saya di dalam kelas. Ada tingkah lakunya yang tidak pas gitu Bu. Oh, ada masalah tentang perilaku siswa yang tidak pas ya, ya Bu ya. Kira-kira perilaku yang seperti apa ya Bu ya? Begini Bu, eh, kelas 1 kan sudah berjalan ajaran barunya Juli, Agustus, sekarang sudah mau September Bu. Tapi masih ada siswa yang belum bisa terlepas dari orang tuanya dan selalu eh, berharap ditunggui oleh ibunya di dalam kelas. Jadi ibunya ini tidak boleh keluar kelas, Ibu. Jadi tergantung anak itu pada orang tuanya. Oh, jadi si anak selama dalam proses pembelajaran kelas 1 ya Bu ya, dari pertama awal masuk sampai sekarang masih apa namanya ketergantungan sama ibunya, berarti belum mandiri ya Bu ya, masih ditemani sama ibunya di dalam kelas. Menurut Ibu kira-kira apa Bu penyebabnya sampai anak itu tidak mau di dalam kelasnya ditinggal sama ibunya? Ya, itulah Bu masalah saya. Dalam belajar pun dia tidak mau lepas dari orang tuanya, duduk di sebelahnya, bergeser orang tuanya sedikit saja dia tidak mau. Jadi kalau menurut saya penyebabnya karena siswa itu tergantung kepada ibunya adalah yang pertama selalu dimanja oleh orang tuanya. Kemudian selalu Hmm. ingin dekat dengan orang tuanya. Kemudian kurang diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk bergabung dengan teman-temannya atau untuk bermain dengan teman-temannya. Atau mungkin penyebabnya adalah pembelajaran kurang menarik dan kurang menyenangkan yang saya sajikan. Oh, jadi begitu ya Ibu ya. Jadi mungkin kira-kira itu penyebabnya ya Ibu. Yang pertama tadi eh, apa namanya anak ini selalu dimanjakan, masih ketergantungan dengan Hmm, orang tuanya. Yang benar terakhir Bu, Ibu bilang tadi pembelajaran mungkin kurang menarik kayak Ibu ya, yang Ibu benar Bu. sajikan mungkin ya Bu ya. Apa ya Bu? Menurut Ibu siswa yang seperti apa yang Ibu harapkan dari si siswa yang tadi, si anak tadi? Apa yang Ibu harapkan dari siswa itu? Yang sebenarnya yang idealnya menurut Ibu? Kalau saya sih berharap siswa yang saya hadapi itu yang pertama mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, terutama dengan orang tuanya sendiri. Karena sudah berjalan mau 3 bulan kan Bu, masa di dalam kelas masih ada orang tua yang menunggui anaknya ketika kita menerangkan pelajaran, ketika kita memberi tugas, anaknya tidak mau berusaha sendiri karena dikit-dikit laris pada orang tuanya. Jadi ditunjukkan oleh orang tuanya. Yang pertama tuh tadi inginnya anak itu mandiri gitu Bu. Kemudian anak itu saya inginkan aktif dalam pembelajaran. Ketika saya menerangkan, dia memperhatikan saya, mau bertanya jawab dengan saya. Kemudian yang saya harapkan juga yaitu bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya dalam bekerja kelompok, dia bisa bergaul dengan temannya, bisa bekerja, bertanya, dan sharing juga dengan teman-temannya.
Yang berikutnya yang saya harapkan siswa ini bisa berempati kepada orang lain, peduli dia kepada temannya, bukan hanya dengan orang tuanya saja. Yang terakhir saya berharap siswa saya ini bisa bertanggung jawab. Misalnya ada tugas yang saya berikan, dia kerjakan. Berusaha dia mengerjakannya dengan kemampuannya sendiri. Jadi tidak sedikit-sedikit sulit dia memanggil orang tuanya, minta ditunjukkan oleh orang tuanya, atau minta dibuatkan oleh orang tuanya. Itu yang saya harapkan, Bu, dari siswa tersebut. Baik Ibu, berarti sama mungkin dengan kita semua ya Bu, harapan Ibu tentang si siswa tadi yang seharusnya idealnya mandiri, bisa bekerja sama, apalagi ya, aktif dalam pembelajaran, memiliki sifat simpati terhadap sesama temannya. Nih, Ibu sudah tahu nih ideal menurut Ibu seperti apa. Namun, bagaimana rencana Ibu untuk mencapai tadi yang siswa yang sesuai harapan Ibu tadi? Gimana nih rencana tindak lanjut Ibu untuk mencapai itu semua yang Ibu harapkan tadi? Eh, rencana saya, Bu, supaya siswa itu bisa mandiri, bisa aktif, bisa bekerja sama, bisa berempati, dan bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya gitu. Hmm. Mungkin saya yang pertama saya introspeksi diri sendiri dulu. Mungkin saya kurang melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi dia kelas. Untuk itu mungkin saya akan sering melakukan selingkuh, permainan game, bermain sambil belajar, atau mengajaknya keluar dari ruangan kelas untuk belajar di luar ruangan, supaya siswa ini aktif, bisa bergerak dan bermain. Kemudian untuk dengan orang tuanya, mungkin saya akan mengadakan komunikasi dengan orang tua agar dia tidak menunggui anaknya di dalam kelas. Mungkin berangsur-angsur menunggunya di depan pintu atau di kelas sekolah atau lama-lama di gerbang sekolah. Sedikit demi sedikit dia harus berjarak dengan anaknya. Kemudian mungkin saya juga memberikan waktu kepada siswa untuk bisa saling bercerita dengan teman-temannya. Mungkin siswa yang belum mandiri ini disuruh bercerita atau curhat dengan temannya sebelah, atau teman yang bertekad di rumah dengan dia, atau sahabat yang mau dia berteman dengannya, maksudnya. Jadi, atau mungkin pulang sekolah jika waktu saya lebih, atau punya waktu luang, sebelum pulang saya akan memanggil anak ini dan mendudukkannya di dekat saya, mengajaknya bercerita mungkin tentang keluarganya, tentang kesukaannya, tentang hobinya apa. Mungkin itu Bu rencana yang akan saya lakukan. Baik Ibu, sudah bagus sekali Ibu. Ibu luar biasa sekali Ibu Erlinda. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri, luar biasa sekali Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana yang tadi yang Ibu sudah utarakan tadi Ibu? Mungkin secepatnya Bu, saya akan memulai kegiatan ini agar anak ini lebih bisa mandiri lagi, tidak perlu orang tuanya menunggu di dalam. Mungkin besok saya akan memulainya, Bu. Baik Ibu. Eh, Kira-kira Bu, dalam rencana Ibu yang Ibu akan lakukan nih, yang Ibu akan laksanakan ini, dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Oh, saya berharap dukungan dari semua pihak ya, Bu. Contohnya, yang terutama sekali dukungan dari orang tua. Jadi dengan menghadapi siswa ini atau anak yang satu ini, yang tidak bisa mandiri ini, saya butuh dukungan orang tuanya untuk bisa eh, memberi ruang untuk anaknya agar bisa bergaul dengan teman-temannya. Jadi tidak selalu ditunggu dia. Sedikit demi sedikit orang tua harus mengajarkan anak untuk mandiri, bisa mengerjakan tugas sendiri, bisa duduk sendiri tanpa dia gitu loh Bu.
Dukungannya kemudian mungkin dukungannya dari teman-temannya juga di kelas untuk bisa saling bekerja sama dengan dia, mengajaknya bermain, um, atau dukungan dari penjaga pustaka saya butuhkan. Soalnya satu saat mungkin nanti bisa saja saya ajak pustaka untuk belanja buku. Kemudian yang terakhir adalah butuh dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah mungkin memberikan nasihat juga atau memberikan pandangan juga kepada orang tua murid agar tidak menunggui anaknya di dalam kelas. Begitu, Bu. Baik sekali Bu. Wah, tadi kita sudah sharing ya Bu ya. Ibu sudah menemukan solusi Ibu yang tahu caranya bagaimana menyelesaikannya. Luar biasa hari ini sharingnya kita Ibu. Saya juga mendapatkan ilmu juga yang banyak dari Ibu. Dari sharing kita ini apa yang bisa kita simpulkan Ibu? Hmm, kesimpulannya, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi, seperti tadi kan salah satunya adalah menghadapi siswa yang belum bisa mandiri, yang belum bisa berkembang, belum bisa bergaul dengan teman-temannya, yang hanya bisa bergantung kepada orang tuanya. Melalui sharing ini, saya akan mencoba mendekati siswa dan berkomunikasi dengan orang tua supaya siswa itu bisa belajar mandiri, bisa bekerja sama, aktif dalam pembelajaran, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Dan termasuk saya sendiri akan memperbaiki sistem atau strategi pembelajaran yang saya pakai. Bagaimana anak ini bisa tertarik untuk di dalam kelas, tertarik kepada gurunya, tertarik kepada temannya, tertarik kepada materinya, sehingga dia tidak memikirkan lagi orang tuanya untuk hadir di samping dia. Begitu, Bu. Luar biasa sekali nih, Bu. Eh, Pertanyaan terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita sharing, Ibu sharing dengan saya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya sangat senang, Bu, bisa sharing dengan Ibu, bisa menguatkan saya untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan untuk menghadapi siswa ini. Kemudian terima kasih yang tak terhingga untuk Ibu Rida telah memberi saya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif untuk menghadapi siswa tersebut dan kedepannya mungkin saya akan melaksanakannya di kelas saya. Baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih nih hari ini sharingnya. Saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Ibu. Mungkin di akhirnya kita ibaratnya gini Ibu, karena kita saling sharing masalah-masalah Ibu yang menemukan juga solusinya. Kita sama-sama belajar dengan sharing ini. Semoga harapan Ibu dengan harapan kita sesuai dengan rencananya. Uh, Gimana Ibu? Amin, Allah. Karena amin ya. Karena waktunya juga kita sudah masuk kelas. Ya Ibu, sama-sama ini terima kasih juga untuk pengalamannya. Terima kasih Ibu Erlinda. Terima kasih juga Ibu. Nanti kalau saya punya masalah lagi atau punya kendala lagi, saya bisa share lagi dengan Ibu kan, Bu. Ya sama-sama Ibu. Nanti ketika saya juga punya kendala apapun, saya mau sharing, saya mau juga cerita, saya akan cari Ibu juga. Kita sama-sama Oke, Ibu, sama-sama berbagi. Baik Bu, saya oke. juga mau masuk kelas. Terima kasih banyak-banyak sekali Terima untuk kasih hari Bu. ini. Iya, Assalamualaikum Ibu Rida. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bu Rida ternyata di pustaka ya. Kenapa merenung di sini, Bu? Loh, wajahnya kok sedih sekali? Ibu punya masalah. Itulah Bu, saya banyak pikiran hari ini Bu. Ada masalah nih tentang siswa yang saya hadapi di kelas. Ingin Oh, butuh teman nih Bu untuk sharing tentang apa yang saya alami dan saya hadapi di kelas. Ibu ada waktu Ibu?
Oh, ada Bu. Sekarang kan anak-anak lagi istirahat. Saya punya waktu untuk bisa berbagi dengan Ibu atau untuk mendengarkan sharing dari Ibu. Oke Bu, kita cari posisi yang enak untuk bisa bercerita. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, Oke, terima kasih Ibu. oke. Sekarang apa topik yang akan kita bicarakan saat ini Bu? Ini Ibu Bu, Rida, saya misalnya Ibu Rida mau sharing tentang apa gitu? saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi tentang siswa di kelas. Oh, siswa di kelas Ibu. Iya Oh, Ibu. begitu. Kira-kira masalah yang Ibu hadapi dengan siswa Ibu itu seperti apa ya, Bu? Ini loh Bu, ada satu anak yang tangan ini terlalu aktif untuk mengganggu teman lain. Jadi dia selalu ingin diperhatikan. Sedikit saja saya tidak memperhatikannya atau saya sedang menerangkan pembelajaran, yang si anak ini lalu mengganggu temannya yang lain. Jadi gimana ya Bu untuk solusinya? Bagaimana dia bisa fokus sampai belajar juga? Oh iya, dari permasalahan Ibu ini, kira-kira nanti ke depannya apa yang Ibu harapkan dari sharing kita hari ini? Ke depannya apa yang Ibu harapkan dari yang kita bahas ini nanti? Yang saya harapkan dari sharing ini, saya dapat menemukan solusi bagaimana saya menghadapi si anak nanti di kelas nih, si anak yang katakanlah Bu terlalu aktif tangannya. Jadi dengan sharing setidaknya unek-unek solusi saya dapatkan untuk saya nanti saya kembangkan di kelas untuk bagaimana menangani si anaknya. Oh begitu Bu. Jadi masalah Ibu itu ya, oh, sulit menghadapi siswa yang suka mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Iya Ibu. Oh, kira-kira menurut Ibu nih, apa kira-kira penyebab siswa itu selalu mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung? Ibu bisa melihat dari kriteria siswa tersebut atau kelakuannya tersebut, apa mungkin yang menyebabkan dia berbuat seperti itu? Baik Ibu, kalau dari perhatian yang selama ini saya tuju pada anak itu, yang saya lihat kurangnya perhatian orang tuanya terhadap si anak, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini selalu ingin diperhatikan guru. Jadi dia hanya ingin guru itu hanya perhatian pada dia. Guru hanya terfokus hanya pada dia. Jadi yang teman-teman lainnya dia tidak peduli gitu. Yang selanjutnya apa ya? Mungkin selama ini setelah saya introspeksi diri juga, mungkin saya kurang juga memang kebutuhan belajar si anak tersebut. Dan selanjutnya mungkin Ibu, ini mungkin saya kurang pendekatan persuasif terhadap si siswa. Dan mungkin mungkin ya Bu ya, sepemikiran saya mungkin apa ya namanya, kurangnya kedekatan saya dengan si orang tua untuk menggali anak ini seperti apa yang sebenarnya, atau hanya di kelas saja dia berbuat seperti itu, di rumah jadi anak yang baik atau anak yang tidak mengganggu saudaranya atau temannya atau tetangganya, atau hanya di kelas saya saja dia berbuat seperti itu. Jadi selama ini mungkin apa namanya, komunikasi dengan orang tuanya mungkin saya kurang intensif mungkin ya Bu ya. Mungkin itu Bu, kira-kira itu yang mungkin memicu anak itu Luar biasa itu Bu Ida. Permasalahan Ibu Ida mungkin juga dialami oleh guru-guru di luar sana. Memang kalau siswa SD itu banyak sekali ragamnya yang harus kita hadapi. Yang salah satunya seperti misalnya Bu Ida menghadapi siswa yang saling mengganggu teman-temannya. Kemudian setelah kita dengar penyebabnya tadi, jadi kita tidak otomatis semuanya menyalahkan ke arah muridnya Ibu ya. Kita juga harus sadar akan diri kita, apakah kita sudah sesuai memberikan materi atau pembelajaran strategi pembelajaran yang sudah paskah kita berikan kepada siswa.
Atau apakah kita sudah mengetahui sampai di mana minat dan bakat siswa tersebut? Atau jenis pembelajaran apa yang dibutuhkan siswa tersebut? Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan penyebab-penyebab tersebut, kenapa siswa berbuat demikian. Dari penyebabnya tadi atau perkiraan yang sudah Ibu sampaikan tadi, penyebab siswa tersebut, kira-kira siswa yang bagaimana yang Ibu harapkan sebenarnya di dalam kelas Ibu itu? Bagaimana harusnya siswa itu berperilaku di dalam kelas Ibu? Baik Ibu, yang mungkin bukan saya saja yang mempunyai harapan tentang siswa yang idealnya. Eh, tapi kalau menurut saya ya Bu, siswa yang saya harapkan di kelas itu yang pertama tuh aktif dalam belajar, fokus dalam belajar, saling apa ya Bu, saling kasih mengasihi, memiliki empati yang luar biasa. Habis itu bisa bekerja sama, setidaknya tidak menyakiti teman lainnya. Gitu, Bu. Mungkin apa lagi ya Bu? Mungkin bisa juga mandiri gitu kan. Tapi kalau untuk mandiri, si anak mandiri Bu. Cuma apa ya namanya? Dia hanya terlalu aktif mengganggu temannya saja. Jadi apa ya yang saya harapkan apa yang ia lakukan ia menyadari dan tidak membuat kesalahan itu lagi. Bagus sekali ya Ibu ya. Semua orang atau semua guru pasti memimpikan lokal yang kondusif untuk belajar. Iya, Di antaranya tadi yang Ibu sampaikan tadi adalah siswa itu kita berharap dia itu disiplin, bisa iya, aktif dalam pembelajaran, mungkin dia sayang menyayangi, bisa bekerja sama dengan temannya, kemudian bisa bertanggung jawab, dan terutama sekali anak itu harus bisa mandiri. Itu yang Ibu harapkan ya. Sama dengan guru-guru di luar sana mungkin juga mengharapkan harapan-harapan seperti Ibu ini. Jadi dari harapan-harapan Ibu itu sendiri, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai siswa yang sesuai dengan harapan-harapan Ibu yang tadi? baik Ibu, mungkin rencana yang akan saya lakukan yang pertama sekali itu mengalihkan bagaimana ia fokus untuk belajar. Jadi bagaimana saya nantinya merancang atau menciptakan pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang selama ini bukan menjadi mungkin bagi saya. Jadi untuk selanjutnya saya akan memetakan bagaimana gaya belajarnya sesuai dengan kebutuhan yang pertama. Yang kedua saya akan menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Uh, yang kedua yang selanjutnya mungkin gini Bu, uh, menumbuhkan bagaimana sikap empati, sikap kerjasama, bertanggung jawab dan mandiri itu dalam contoh mungkin kita yang mencontohkan, kita yang menanamkan. Jadi saya nanti akan melakukan kiat-kiatnya bagaimana si anak nanti bisa bekerja sama, bisa menganggap teman-temannya saling mengasihi lah Bu. Mungkin dari bermacam-macam video mungkin yang saya tayangkan atau kita mencontohkan atau bagi dengan teknik-teknik lain yang seperti PKSD yang nanti saya terapkan juga dalam modul ajar saya nanti. Jadi secara tidak langsung dia juga ikut menerapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin selanjutnya nanti Bu saya akan menjalin komunikasi yang lebih intens lagi terhadap orang tuanya, sharing nanti bagaimana perkembangan anak dalam kelas. Si orang tua juga memberitahu nanti bagaimana perkembangannya di rumahnya. Mungkin yang terakhirnya sekali memberikan pendekatan persuasif kepada si anak, minimalnya dulu untuk mungkin kalau setiap hari mungkin tidak apa ya tidak efektif mungkin karena itu berhubungan dengan mungkin sekali seminggu saya akan melakukan pendekatan dulu Bu, berangsur-angsur nanti mudah-mudahan dia dapat berubah. Itu mungkin rencananya Ibu. Oke, sangat luar biasa Ibu. Alternatif-alternatif yang banyak sekali yang Ibu sampaikan untuk bisa mencapai rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengadakan perubahan dengan siswa yang sedang Ibu hadapi tersebut. Kemudian apakah Ibu yakin usaha Ibu ini berhasil? Insya Allah ya Bu, apa namanya kita berusaha
hasilnya nanti biarlah apa namanya ya, yang penting kita berusaha dulu. Ibaratnya yang anak siswa itu ibaratnya apa ya Bu ya, kertas yang sudah ada garis-garis halusnya, yang sudah ada samar-samarnya, kita hanya menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Ibaratnya kalau patah batu saja bisa terkikis oleh air yang ya notabene tidak keras. Mungkin seperti itu Bu. Dengan kita bersama-sama nantinya di sekolah, mungkin dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari dengan metode pembelajaran yang dapat memfokuskannya, jadi dia tidak mengganggu temannya, dia dapat fokus dalam pembelajaran dan keterlibatan orang tuanya dalam perkembangan dan kesehariannya juga nanti akan membuat dia insya Allah akan berubah. Oke, aplaus sekali untuk Bu Rida. Oh, sangat menginspirasi sekali usaha-usaha yang dilakukan dengan keyakinan Ibu yang sangat luar biasa membuat siswa ini bisa mencapai sesuai dengan apa yang Ibu impikan. Dengan keyakinan Ibu tersebut, apa yang membuat Ibu yakin? Yakin siswa ini akan berhasil. Apa yang membuat Ibu yakin kalau ini berhasil kita lakukan nanti gitu? Apakah Ibu mungkin bisa bekerja sama dengan orang tuanya atau dengan bagaimana? Ibu pasti melihat bahwa saya pasti bisa berhasil mencapai ini. Apa yang membuat Ibu yakin? Baik Ibu, yang membuat saya yakin itu yang pertama, ketika kita melakukan segala sesuatunya bersama, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Seperti halnya kita sharing hari ini, saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang pertama dulu introspeksi diri dulu. Saya selaku gurunya, apa sih yang saya lakukan agar si anak tadi fokus dalam belajarnya, tidak mengganggu temannya, dia bisa tertarik nih dalam pembelajaran. Mungkin saya meyakini saya dapat mengintrospeksi diri saya tahu kekurangan saya, itu yang pertama. Yang keduanya Ibu, ketika kita menjalin komunikasi antara saya dengan orang tuanya, saya dapat mengerti, saya dapat memahami bagaimana si anak ini bertingkah laku, sifat yang ada di rumah. Jadi kita saling sharing. Jadi saya tahu ketika memang nanti sekolah berarti otomatis apa namanya ya, bukan kesalahan tapi kekeliruan terjadi oleh saya gitu. Saya berharapnya ini dapat dicarikan solusinya. Saya berharap juga si anak nantinya bisalah berubah pada tahapnya, karena sejatinya yang anak-anak ya Bu ya, kadang-kadang dia memang untuk mencari perhatian dalam pembelajaran karena dia ingin butuh kasih sayang, kita tidak tahu. Jadi dengan harapan saya untuk mencari solusi inilah saya berharap semua permasalahan yang saya hadapi tentang si anak ini dapat berhasil gitu. Oke, saya bangga punya rekan guru seperti Bu Rida, bisa berbagi juga, walaupun Ibu sebenarnya menceritakan masalah Ibu, tapi secara tidak langsung saya pun terbantu jika saya punya masalah seperti Ibu nanti, saya juga akan insya Allah menerapkannya seperti ini, gitu kan. Jadi dari percakapan kita dari tadi ini yang tentang hal ini, mulai dari tujuan kita tadi mengadakan sharing, kemudian mengidentifikasi masalahnya tadi apa, yang dimana masalahnya tadi kan anak sering mengganggu temannya saat belajar. Kemudian Ibu Rida juga menyampaikan rencana apa yang akan Ibu Rida lakukan. Jadi seperti jawaban Ibu tadi, banyak sekali rencana yang akan kita harapkan bisa dijalankan. Kemudian dari apa yang kita sharing tadi, apa yang kita bicarakan lagi tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah melakukan sharing ini? Yang saya lakukan itu saya mulai merancang pertama sekali nih, mulai hari ini nanti setelah anak-anak dipulangkan, saya mulai merancangkan
modul pembelajaran, media pembelajaran yang menarik, dan selanjutnya saya sudah mulai menyebarkan nanti asesmen dua titik anak tentang kebutuhan belajarnya. Saya nanti juga mulai observasi bagaimana si anak apa gaya belajarnya atau kebutuhan belajarnya. Dan selanjutnya nanti saya juga setelah nih kita sharing ini, saya juga nanti akan menemui kepala sekolah, menceritakan ini rencana yang saya lakukan dan meminta beberapa guru nanti juga memberikan masukan terhadap saya. Dan nanti saya setelah ini juga nanti me-WA di grup atau menghubungi secara pribadi orang tuanya, menjalin komunikasi, atau boleh nanti orang tuanya datang ke sekolah atau saya yang datang sharing ke rumahnya atau melalui komunikasi di HP saja. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali Ibu. Yang dari sharing tadi ke depannya Ibu sudah melakukan, sudah tahu akan melakukan apa. Kemudian dalam siapa nanti yang akan terlibat dalam pemecahan masalah Ibu? Yang untuk menghadapi siswa tersebut, siapa-siapa saja mungkin yang terlibat dalam penyelesaian masalahnya. Baik Ibu, mungkin yang terlibat tuh yang pertama mungkin semuanya, semua warga sekolah sebenarnya terlibat dalam hal ini, termasuk kepala sekolah, siswa itu juga dan teman-teman yang lain, dengan guru-guru lain nanti yang juga membantu dalam hal itu, nanti juga si wali murid atau orang lain juga berkolaborasi dengan saya atau pihak sekolah nanti Ibu. Semuanya dilibatkan dalam hal ini. Oke, berarti semua semua komunitas sekolah ya Bu ya, termasuk orang tua, Iya, murid, kepala sekolah, dekan guru, eh, itu ya Bu ya. iya Kemudian Ibu. dari sharing yang sudah kita lakukan hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan Ibu ini? Apakah kita Eh, sudah bisa menyimpulkan? Baik Ibu, kesimpulan dari sharing kita hari ini yang pertama, dari permasalahan saya tentang si anak tadi saya sudah menemukan solusinya Ibu, dengan sharing dengan Ibu, yang selanjutnya, perasaan saya yang begitu apa ya tadinya begitu sempit lah dikatakan, oh jadi pikiran sekarang menjadi plong ibaratnya sudah tercerahkan. Jadi saya sudah menemukan solusinya dan saya sudah terbuka nih apa yang harus saya lakukan setelah ini. Dari kesimpulan ini ketika si anak melakukan ibaratnya kesalahan lah, itu bukan semata-mata kita dapat menyalahkannya. Kita introspeksi diri dulu apa yang kita sudah lakukan kita beri kepada si anak, nanti kita carikan solusi-solusinya. Begitu Ibu. Oke, baik sekali Bu. Berarti kalau punya masalah jangan dipendam sendiri ya Bu ya. Baik Ibu. Nanti Ibu tua tuh. Iya Ah, Ibu. jadi kalau punya masalah Ibu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain atau dengan saya sendiri juga boleh. Masih ada unek-unek yang ingin Ibu sampaikan? Apakah sudah puas atau apa sudah senang kah sekarang setelah berbagi? Alhamdulillah Ibu sudah terasa plong ini hari ini ya. Jadi saya Oke. tinggal eksekusinya mungkin rencananya akan dijalani Oke, lagi. oke. Saya berdoa semoga eksekusi Ibu berhasil dengan baik dan lancar. Saya senang melihat Ibu bisa tersenyum kembali, jadi tidak selalu murung ya Bu ya. Karena Baik di Ibu. sekolah itu kita harus berusaha menjadi orang yang selalu menyenangkan Ibu. Nah, jadi kalau ada nanti ada masalah lagi, kita bisa sharing kembali Bu. Ya, oke, kalau begitu saya kembali ke kelas ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak atas sharingnya, atas waktunya hari ini. Terima kasih Ibu. Oke, oke sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.